Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pasar Modal dan Analisis Bisnis, kelas Manajemen Bisnis Syariah 6G. Di sini kami mendapat materi tentang sales growth. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Novi Duyanti, NIM 195211303. 2, Lala Fitri Hidayati, NIM 195211337. Yang ketiga, Tarisma Dewi, 195211344. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian pertumbuhan penjualan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat pertumbuhan penjualan. Yang keempat, ada pengukuran pertumbuhan dan penjualan. Yang kelima, ada pengaruh hal yang dapat mempengaruhi sales growth. Dan yang keenam, pentingnya sales growth bagi perusahaan. Berikutnya ada jenis-jenis sales growth atau pertumbuhan penjualan. Ada tips dan trik untuk meningkatkan pertumbuhan dan penjualan. Ada cara menghitung sales growth atau pertumbuhan penjualan. Dan yang terakhir ada kasus atau contoh kasus sales growth yang ada di perusahaan. Yang pertama ada pengertian. Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan atau tingkat penurunan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat penjualan suatu perusahaan, maka laba yang diperoleh pun juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga pendanaan internal akan meningkatkan dan mengurangi penggunaan pinjaman dari pihak luar atau utang. Untuk yang selanjutnya, menurut Kasmir 2012 halaman 107, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomi di tengah puncaknya pertumbuhan perekonomian. Yang berikutnya ada faktor-faktor. Berikut penjelasan dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan. Yang pertama ada harga jual penjualan. Apabila volume penjualan berubah, sedangkan faktor lain seperti harga jual dan biaya tetap tidak berubah, maka perolehan juga akan mengalami perubahan. Yang kedua ada volume penjualan. Apabila volume penjualan berubah sedangkan faktor lain seperti harga jual dan biaya tetap tidak berubah, maka diperoleh laba yang akan berubah. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat pertumbuhan penjualan. Tujuan dari pertumbuhan penjualan agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan dan juga untuk mengembangkan perusahaan. Manfaat yang didapat adalah perusahaan dapat mensejahterakan berbagai pihak, baik dari pihak internal perusahaan ataupun pihak eksternal perusahaan seperti para kreditor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yaitu pengukuran pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat penjualan yang terjadi di dalam perusahaan, baik secara menurun ataupun naik. Pengukuran pertumbuhan penjualan menggunakan rumus yaitu pertumbuhan penjualan sama dengan penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya, yaitu membandingkan penjualan pada tahun sekarang setelah dikurangi penjualan pada tahun sebelumnya terhadap penjualan pada tahun sebelumnya. Kemudian, hal yang mempengaruhi sales growth yaitu ada ukuran perusahaan, kompetitor, dan target sales. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan kecil biasanya memiliki tingkat sales growth yang lebih tinggi, karena butuh penjualan yang lebih sedikit juga untuk meningkatkan angka tersebut. Kemudian, tingkat sales growth perusahaan juga bisa bergantung pada performa kompetitor dan industri secara keseluruhan. Target sales merupakan jumlah produksi yang akan terjual untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan harus menentukan titik tuju dan target. Pentingnya sales growth bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu mengetahui keberhasilan strategi. Sales growth positif menandakan bahwa strategi dan peraturan yang digunakan berarti cukup berhasil. Sedangkan sales growth negatif dapat menjadi pertanda bagi perusahaan untuk memikirkan kembali strategi yang digunakan, mencari kesalahan dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang kedua yaitu menandakan keuntungan. Sales growth yang positif jelas menandakan keuntungan dan peningkatan dari segi penjualan.
Kemudian yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan perusahaan. Jenis-jenis sales growth. Terdapat dua jenis sales growth berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan itu sendiri, yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan dengan sumber daya internal, yaitu tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa tambahan dana eksternal. Artinya, internal growth rate ini hanya mengandalkan dari tambahan laba yang ditahan perusahaan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan berkesinambungan, yaitu tingkat pertumbuhan maksimum yang mana tingkat tersebut dapat dicapai suatu perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal, namun dengan melakukan pemeliharaan terhadap perbandingan antara hutang dengan modal. Cara menghitung sales growth yaitu dengan mengurangi jumlah penjualan di periode ini dengan periode sebelumnya, membaginya dengan penjualan di periode sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100. Atau dengan penjualan periode ini dikurangi penjualan periode sebelumnya, dibagi penjualan periode sebelumnya dikali 100. Sales growth sejumlah 5-10% biasanya dianggap sebagai baik bagi perusahaan besar, dan angka yang diharapkan untuk perusahaan yang tidak terlalu besar adalah lebih dari 10%. Meskipun begitu, setiap perusahaan pasti berbeda dari segi industri, jenis perusahaan, dan ukurannya. Selama persentase lebih tinggi dari periode sebelumnya, maka sales growth di periode tersebut dapat dibilang positif. Tips meningkatkan sales growth. Yang pertama, memilih strategi marketing yang tepat. Biasanya harus trial and error. Dalam hal ini, peran bagian pemasaran sangat penting dalam memilih strategi marketing agar produknya dapat memenuhi target pasar. Terdapat 7 marketing mix yang bisa diterapkan oleh sales agar sukses menjual produknya, yaitu produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Kedua, melakukan inovasi dan diversifikasi produk. Diversifikasi produk artinya menambahkan varian produk. Sebagai contoh, perusahaan makanan produksi mie instan. Perusahaan tersebut dapat menambahkan berbagai varian produk yang berhubungan dengan mie instan, seperti sambal botol, sosis, dan produk perlengkapan untuk hidangan mie instan lainnya. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli satu paket produk dari varian produk perusahaan tersebut dengan pertimbangan kelengkapannya. Sales growth pun akan semakin meningkat. Ketiga, memperbanyak distribusi penjualan. Perusahaan harus memperluas distribusi penjualan agar sales growth juga mengalami peningkatan. Keempat, fokus pada kekuatan bisnis. Perusahaan tetap harus fokus pada kekuatan bisnis yang dimiliki perusahaan. Inovasi atau perkembangan produk harus tetap dilakukan agar produk tetap bisa diterima oleh masyarakat. Kelima, menggait konsumen baru dengan customer acquisition. Perusahaan perlu melakukan customer acquisition yang tujuannya untuk menarik para pelanggan baru agar bisa lebih dekat dengan bisnis yang sedang perusahaan jalankan. Jika pelanggan baru sudah mengenal produk Anda, maka mereka akan berdatangan untuk bisa memiliki produk tersebut. Dengan demikian, sales growth akan meningkat. Contoh kasus PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. WOM Finance berdiri pada tahun 1982 dengan nama Jakarta Tokyo Leasing. Perseroan kemudian berubah nama menjadi Wahana Automitra Multiarta pada tahun 2000. Kemudian, sejalan dengan rencana bisnis perusahaan, WOM Finance melakukan penawaran perdana saham atau Initial Public Offering atau disingkat IPO pada tahun 2014.
Sepanjang kuartal 1 tahun 2018, anak usaha PT Bank Maybank Indonesia ini membukukan pertumbuhan laba bersih hingga 98%, menjadi 55 miliar. Dari total laba bersih kuartal 1 tahun 2017 senilai 28 miliar. Realisasi itu dipotong oleh kinerja penyaluran pembiayaan yang mencapai 1,8 triliun atau meningkat sebesar 53% dari kuartal pertama tahun sebelumnya.